أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakunallah khairan kepada Ustazah Mega dan Ustazah Sri. Semoga menjadi pahala untuk yang membacakan maupun yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah sambutan dan motivasi dari pembina CTO Klestasin Online, Ustazah Emma Nurmawati. Kepada Ustazah Emma, kami persilahkan. Oh, ya. Suara saya ada? Ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Baik, terima kasih Ustazah Suci sudah memberikan waktu untuk saya. Terutama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembukaan KTH 2 angkatan 2 ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ustadz Munawirur Rahman, pimpinan Ponpes Insan Qur'ani Indonesia Pamekasan Madura dan pengawas syariah Lagzis Peduli. Yang saya hormati Ustadz Dedi Wahyudi, founder dan pembina Lagzis Peduli. Yang saya hormati Ustazah manajemen CTO, Ustazah guru KTH angkatan 2, Ustazah pendamping guru KTH 2. Yang saya muliakan seluruh peserta KTH angkatan kedua yang sudah berkenan hadir di acara pembukaan ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan di CTO kelas tahsin online belajar Al-Quran mudah kapanpun dimanapun. Sebelum menyampaikan sedikit motivasi, saya akan menyampaikan visi dan misi CTO. Visinya adalah mencetak minimal 1 orang dalam keluarga yang mampu membaca Al-Quran 30 juz dengan tartil dan memahami ilmu tajwid. Misinya adalah, pertama, melahirkan guru-guru Al-Quran yang berkarakter Al-Quran. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, memberikan pembelajaran Al-Quran online skala nasional dan internasional. Yang keempat, memberikan pembelajaran Al-Quran offline skala lokal. Kemudian yang terakhir, memberatas buta huruf Al-Quran. Tanggal berdirinya CTO ini 1 Juni 2023. Ya. Baik, saya sedikit menyampaikan motivasi kepada teman-teman yang baru bergabung di CTO kelas KTH 2 angkatan 2. Angkatan 3 kalau saya bilang ya. Karena angkatan pertama itu ODOJ. Yang kedua KTH 1, kemudian KTH 2. Jadi nanti kelasnya regulernya adalah yang ketiga. CTO adalah salah satu rizki dan fasilitas yang Allah berikan sebagai bentuk kemudahan jalan kita untuk mengambil pelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, CTO menembus batas ruang dan waktu. Siapapun, apapun pekerjaannya, dimanapun keberadaannya, insya Allah dapat belajar Quran dengan mudah saat ini ya, dengan CTO. Tinggal kita yang menentukan apakah kita mau mengambil pelajaran dan mengambil kesempatan yang sudah Allah berikan dan sudah Allah sediakan untuk kita. Tadi ya, Al-Quran yang dibacakan oleh Bu Mega, itu walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sudah aku turunkan Al-Quran ini sudah aku mudahkan ya Al-Quran ini untuk diambil pelajaran. Nah, untuk siapa? Bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi bagi orang yang mau mengambil pelajaran, ya maka menjadi orang yang beruntung ya. Karena mereka akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Seperti hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang kita belajar, untuk nantinya kita akan mengajarkan. Ya, alhamdulillah ya, semoga kita semua yang ada di sini terpilih untuk menjadi manusia yang terbaik, insya Allah. Nah, sedikit saya akan mengulas sedikit ya untuk tajwid ya. Besok mungkin akan lebih panjang ya, lebih detail. Mengapa kita harus belajar tajwid? Karena itu adalah perintah Allah ya. Dalam Quran surat Al-Muzammil ya. Zid 'alaihi warattil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid. Huruf-huruf Al-Quran keluar dari tempatnya
dengan memberikan hak dan mustahaknya, yaitu mengeluarkan huruf dan makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaannya, atau dengan kata lain memperindah bacaan agar sesuai dengan tajwid. Pembelajaran di CTU ini nanti akan dimulai dari awal ya, bertahap. Jadi butuh kesabaran ummah santri semua. Dan sekarang alhamdulillah pada angkatan ini ada Ikhwan ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Wassalam Ikhwan semuanya. Jadi butuh kesabaran dan istiqomah ya ummah dan Ikhwan ya, agar dapat meraih pemahaman dari ilmu yang kita pelajari. Yang nggak bisa-bisa nggak apa-apa ya, karena Allah memberikan pahala tadi ya untuk kesalahannya, yaitu 2 pahala. Pahala membaca, kedua pahala kesulitan dalam membacanya. Jadi jangan khawatir ya kalau yang belum bisa. Yang sudah bisa alhamdulillah ya. Kelas awal kita adalah KTH. Apa itu KTHH? KTHH yaitu kupas tuntas huruf hijaiyah, di mana kita akan mengupas makhorijul dan sifat huruf satu persatu secara tuntas dan langsung praktek cara membacanya. Kenapa dimulai dari huruf hijaiyah? Ya, nanti kalau yang sudah banyak, yang sudah aku sudah bisa, ngapain aku harus mengulangnya dari huruf hijaiyah? Nah, jangan salah ya, karena pertama, huruf hijaiyah adalah dasar dari membaca Al-Quran. Kefasihan dalam membaca Al-Quran berawal dari mengeluarkan huruf-hurufnya dengan baik dan benar sesuai makhraj dan sifatnya. Kedua, mempermudah mengikuti pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Nah, kalau kita sudah mampu, paham, tahu gitu tempat-tempat keluarnya, itu nanti akan memudahkan kita ketika kita mempelajari hukum-hukum tajwidnya. Ya. Jadi fungsinya adalah itu. Ketiga, tidak tertukar dengan dialek daerah. Jadi contoh, sebagai contoh kecil ya, misalnya huruf dal, ya, dal. Nah, itu huruf da kalau kita baca. Kalau misalkan kita menukarnya dengan huruf dialek orang Jawa biasanya ya, atau orang manapun ya, menjadi da, dadi. Nah, itu yang tidak boleh. Karena Al-Quran ini tidak bersanding dengan dengan daerah ya, tidak bersanding. Jadi tidak boleh seperti ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, dia kan orang Kalimantan, dia kan orang Jawa, jadi memang seperti itu logatnya, jadi nggak perlu kita permasalahkan, tidak bisa ya, tidak bisa, karena tidak boleh bersanding dengan dialek lain kecuali dialek Arab yang sudah ditentukan ya. Itu saja, tidak boleh. Nah, itu makanya kita butuh kita belajar mengetahui huruf-huruf hijaiyah secara detail supaya tidak tertukar dengan dialek daerah. Terus apa fungsinya belajar makhraj dan sifat? Pertama, agar dapat membedakan cara mengucapkan huruf satu dan huruf yang lainnya meskipun dalam satu jenis atau satu rumah ya, atau satu makhraj. Contoh misalkan ta, da, po, satu rumah ya, dia satu rumah, satu tempat tapi berbeda sifatnya semua. Tak huruf yang harus kita keluarkan dengan mengeluarkan udara. Sementara da adalah huruf jahar yang tidak boleh keluar udara sama sekali. Ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan kasih tahu bagaimana tempatnya. Walaupun dia satu rumah, tetapi posisinya dia harus berbeda, dengan ujung lidah kita harus berbeda letaknya dengan huruf ta. Ya. Karena nanti kalau seandainya kita salah, maka da yang kita keluarkan mengeluarkan udara. Nah, tentu itu adalah salah. Kemudian huruf po. Po adalah huruf tebal ya. Di situ juga sama. Tidak bisa kita mengeluarkan huruf po sama dengan mengeluarkan huruf ta. Ya. Jadi ta menjadi to. Nah, seperti itu ya. Kalau po seperti itu berarti sudah bukan huruf po. Ya, beda sekali. Nah, ini kita fungsinya mempelajari makhraj, letak makhrajnya dan sifat-sifatnya. Kedua, mampu membedakan huruf kuat dan lemah. Nah, jadi huruf ini ada 2 ya, kuat dan lemah. Dan 3 satu lagi, pertengahan. Nah, ketika kita mempelajari sifat, maka kita akan tahu mana huruf kuat, mana huruf lemah, dan mana huruf pertengahan.
Ketiga, mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Nah, yang tadi ya, seperti tadi ya, tidak dengan jahar kalau dia hams, tidak dengan hams kalau dia jahar, seperti itu ya. Karena sifat-sifat ini berlawanan. Ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan tidak mungkin dia menjadi huruf yang satunya. Contoh misalkan dia jahar, dia tidak mungkin hams. Kalau dia hams, tidak mungkin dia jahar. Kalau dia isti'la, dia tidak mungkin istifal. Seperti itu ya. Kalau dia tebal, dia tidak mungkin tipis. Nah, seperti itu. Itulah 3 dari fungsi kita belajar makharijul huruf dan sifat huruf ya. Apa yang kita lakukan ini ya, teman-teman semua, apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari menuntut ilmu ya. Yaitu thalabul ilm. Ya, sesuai hadis, thalabul ilm faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Seperti itu. Mari kita siapkan lidah kita, siapkan hati kita untuk bisa menerima pembelajaran. Ya. Nah, motivasi dari menuntut ilmu itu adalah keutamaannya. Apa keutamaan menuntut ilmu? Ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama, dan juga ilmu Al-Quran. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, ini hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah menuntut ilmu itu menuju jalan surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga adalah ditinggikan derajatnya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Keempat adalah diberikan kebaikan. Ya, kebaikan. Nah, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah menjadikannya paham dan dengan agamanya. Kelima adalah manfaat yang akan terus mengalir meski kita sudah meninggal dunia. Ya. Terakhir, motivasi yang saya akan berikan adalah agar dimudahkan menyerapkan ilmu yang akan diberikan oleh CTO nanti ya, para guru-guru CTO nanti. Yang penting diperhatikan adalah niat dengan ikhlas mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Tidak ada niat lain. Itu yang harus kita perhatikan ya. Niat dengan ikhlas mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya, bersungguh-sungguh ya. Ya maksudnya kita persiapkan. Oh ini kan CTO ini dengan online ya. Jadi kita harus persiapkan HP kita. Ya mungkin pengorbanan kita di situ ya. Mempersiapkan kalau malam kita cas dulu, charger dulu ya. Terus kemudian tentu kita menyiapkan kuota. Ya, sehingga tidak lari sana, lari sini ya. Nah itu yang harus kita. Walaupun nantinya akan tergantung dengan sinyal ya. Mudah-mudahan Allah berikan dan Allah mudahkan. Kemudian yang ketiga adalah rajin berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu harus kita berdoa terus ya. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Yang keempat adalah jauhkan diri dari dosa dan maksiat ya, dosa-dosa kecil ya. Untuk menyerap ilmu seperti itu ya. Ilmu Al-Quran ini adalah ilmu yang luar biasa ya. Jadi jangan kita barengi dengan maksiat atau dosa kecil, dosa-dosa yang kecil. Kemudian 5, ihsan ya, berkata baik ya. Kemudian hindari kebohongan ya. Kadang-kadang ya pokoknya itulah, jangan kita kadang-kadang cuman sekedar nggak apa-apa lah bohong sedikit. Nah itu kita hindari ya. Kemudian yang keenam adalah memperhatikan guru. Memperhatikan guru. Kemudian yang ketujuh adalah tidak sombong dan juga tidak malu. Tidak sombong jika ia memiliki ilmu dan tidak malu jika ia belum mampu. Ya. Kemudian 8, amalkan ilmu yang telah diperoleh. Jadi ketika kita mempelajari, misalkan huruf A baru kita hamzah, ya kita sudah dapat, maka kita amalkan. Ya, kita amalkan bagaimana caranya mengamalkannya, mengamalkan untuk diri sendiri dulu atau juga kepada keluarga kita. 9, nah ini yang paling penting,
mengosongkan hati untuk siap menerima pelajaran. Jika di ummahat santri atau ada yang sudah punya ilmu yang banyak ya, punya ilmu, maka ketika kita belajar, maka kita kosongkan hati kita. Seperti kita mengosongkan gelas. Mungkin gelas yang sudah terisi air, itu bisa dimasukin air. Ya kan? Kalau misalnya air sudah penuh dalam gelas, bisa nggak diisiin air? Bahkan akan tumpah dan sia-sia. Ya, bahkan akan kosong lagi malahan ya. Kalau kita air masukkan, coba ya, kita coba air dalam gelas, kita isi penuh, kemudian kita isi dengan air, makan tumpah-tumpah ya. Kan seperti itulah. Maka siapkan hati untuk menerima pelajaran, mengosongkan ya. Siapkan gelas yang kosong, sehingga bisa menerima ilmu-ilmu ya. Setelah ilmu sudah dapat air yang banyak ya, yang sudah penuh, maka kita minum dengan seperti orang yang dahaga ya. Kemudian terakhir adalah bersabar. Ya, bersabar-sabar itu adalah kunci dari kita mencari ilmu. Karena kalau tidak sabar, begini-gini aja, malas gitu ya. Atau bagaimana, itu adalah kunci dari kita menerima ilmu, bersabar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua siap ya untuk menerima pembelajaran. Jangan kecilkan ilmu apapun, ya, karena ilmu sedikit itu pun juga menjadi pahala buat kita. Dan semoga waktu, kesempatan, rezeki yang kita keluarkan dari kuota, ya, itu akan Allah ganti sebanyak-banyak, berlipat-lipat ganda. Baik, ada tips sedikit ya, jangan menunggu mood untuk belajar Al-Quran, karena waktu terus berjalan. Kalau kita menunda atau stop di tempat, kita akan jauh tertinggal. Baik, ini saja yang dari saya. Semoga menjadi motivasi para seluruh peserta untuk semangat belajar sampai akhir hayat. Bukan sampai selesai ya. Karena belajar Al-Quran ini dari liang lahat sampai kita, dari lahir sampai liang lahat. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillahu khairan Ustazah Emma atas sambutan dan motivasinya. Semoga dengan ridho dan kasih sayang Allah serta doa dari santri semua, apa yang dicita-citakan CTO Prestasin Online dapat terwujud. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari founder dan pembina Laksis Peduli, Ustadz Dedi Wahyudi, sebagai salah satu pendukung berdirinya CTO Prestasin Online. Kepada Ustadz Dedi, kami persilahkan. Ustazah Suci, saya nggih. Iya, tafadhol Ustadz. Mohon sambutan dan ininya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah umat Islam, kita bisa luar biasa sekali. Kita buka lagi kelas ya, luar biasa. Ini semoga menjadi sebuah keberkahan buat kita bersama. Maaf, posisi saya lagi di masjid,
sehingga mungkin kurang optimal. Ntar saya izin masuk dulu. Itu. Ya. Nah, ini. Kita ucapkan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena semua ini atas izin Allah lah kita bisa berkumpul dan berjumpa, ya. Dan semoga ini menambah keberkahan, khususnya keberkahan ilmu kita dalam rangka kita mempelajari Al-Quran, dan semoga ini juga menjadi sebuah amaliyah yang nanti kita bisa wariskan dan membawa kebaikan kepada anak-anak keturunan kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, saya sebutnya Bapak Ibu aja ya, ya. Mungkin banyak anak mudanya juga atau ibu-ibu atau yang masih muda gitu, ya. Perkenalkan, nama saya Dedi, saya dari Lakjis. Lakjis itu lembaga zakat yang hari ini sudah lasnas, ya. Alhamdulillah menjadi lembaga zakat nasional, ya, ada di 6 provinsi. Jadi lembaga zakat itu dalam menyalurkan dananya ada 3 cara. Ada 3 cara. Satu, caranya pakai sistem namanya karitatif. Karitatif itu kalau Bu Suci atau Umi Emma, ya, titip dana ke kami 1 juta untuk 10 orang, maka per orang terimanya 100.000. Itu cara karitatif. Jadi gampang sekali, ya, 1 juta untuk 10 orang, per orang terimanya 100.000. Gampang ya, gitu. Cara yang kedua namanya aset reform. Aset reform. Oh maaf, aset sosial dulu. Aset sosial dulu. Aset sosial. Jadi, ya, contohnya seandainya Bu Anis gitu ya, Bu Trias titip ke saya 1 juta. Ya, pesannya beliau ada gangguannya. Nah, pesannya beliau jangan dibagi. Kalau dibagi ke 10 orang, per orang kan hanya terima 100 kalau jadikan beasiswa. Gimana kalau kita jadikan sekolahan, kita buat kelas, kita buat untuk memberi iksan atau gaji gurunya, sehingga Pak sekolahnya jadi gratis. Jadi sekolah gratis, ambulan gratis, apalagi ya, yang namanya gratis-gratis itu adalah aset sosial. Aset sosial itu artinya apa? Uang tidak diberikan tapi diwujudkan sesuatu benda yang nanti bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Itu aset. Afwan Ustadz, sinyalnya kurang stabil. Maaf, saya pindah HP, pindahnya HP-nya ya. Jadi kalau yang pertama tadi karitatif 1 juta untuk 10 orang, per orang terima 100.000. Itu biasa, banyak yang sudah melakukan. Yang kedua namanya aset sosial. 1 juta tidak dibagi kepada 10 orang, ya, tapi diwujudkan sesuatu fasilitas. Diwujudkan sekolah gratis, diwujudkan ambulan gratis dan sebagainya. Ya, itu. Nah, yang ketiga itu namanya aset reform. 1 juta tidak diberikan kepada siapapun dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk, ya, sebuah pelayanan, ya, sebuah bentuk pelatihan, sebuah bentuk seperti ini. Nah, pertemuan kita ini termasuk kategori aset reform. Aset reform itu uang 1 juta. Ya, kalau tadi hanya untuk 10 orang, kalau karitatif, sekarang untuk bisa banyak orang. Nah, itu namanya aset reform. Tapi bentuknya pelatihan jadinya. Bukan berbentuk ya seperti apa beras atau sembako atau apa. Nah, kami lembaga zakat
mengumpulkan zakat, infak dan sodako, itu untuk khusus metodenya aset reform. Jadi kami banyak adakan pelatihan-pelatihan, ya bahkan kemudian sampai memfasilitasi, kemudian contohnya sampai jadi guru, sampai jadi apa itu. Ya, alhamdulillah pertemuan kali ini ya, insya Allah fokus kita akan ke sana. Jadi fokus kita tidak bisa sekedar hanya bisa taksin atau bisa baca Quran, tapi lebih jauh daripada itu kita berharap menjadi guru Quran. Nah, dulu awalnya saya lupa awalnya berapa ya? 6 ya? 6 atau berapa dulu Bu Suci awalnya? Awalnya 6 ya. ya. Sekarang ketambahan 8 lagi ya gurunya sudah ya. Kalau nggak salah ya. Itu. 6, 8, kemudian yang sekarang 8. Berapa? Masya Allah. Nah, itu maksud. Sekarang ini kan teknologi udah sangat canggih, gitu ya. Kalau dulu kan kelas itu kan harus bertemu, bertatap muka. Alhamdulillah Umi Emma ini luar biasa sekali. Kita bisa bertemu dengan cara online. Kita manfaatkan ini, ya. Ya, kita kan kadang-kadang sering protes, teknologi itu kan buatan orang barat atau sebagainya. Jangan, kita harus manfaatkan. Memang menemukan mereka, tapi kita harus memaksimalkan untuk kita gunakan kepentingan dakwah. Dan ini otomatis menjadi kemudahan bagi kita semua. Contoh, kalau kita pakai sistem kelas, kan harus hadir. Kalau kita dengan sistem online begini, kita bisa melakukan apa saja. Aktivitas kita tetap, ilmu tetap bertambah. Nah, kita berharap, insya Allah ya, agar online ini berkembang, ya namanya kan kelas taksin online atau disingkatnya, juga semakin banyak titik-titik yang kita bisa layani. Itulah harapan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, saya hanya sekedar mengingatkan, ya, di surat, saya lupa Ataf ya, kalau nggak salah ayat 6 ya, kum anfusikum wa alikum, gitu ya, selamatkan dirimu dan keluargamu, ya. Untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka itu nggak mudah, ya. Paling efektif memang mengajak beribadah sholat. Yang kedua, mohon maaf, dengungkan Al-Quran di rumah kita. Dengungkan itu berarti bukan murotal disetel ya, tapi kita, ya, kita mendengungkan, membaca, apalagi kemudian karena kita online, otomatis kan kita tidak meninggalkan rumah, ya. Seandainya panjenengan atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini lagi ada kelas online, setel aja di rumah. Biar aja orang lain mendengar, biarkan saja keluarga mendengar. Ini manfaat online. Karena apa? Akhirnya kita bisa mendengungkan dan menyampaikan dakwah belajar Al-Quran tanpa meninggalkan rumah. Nah, kita berharap dengan cara ini, kum anfusikum wa alikum nar, kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena Al-Quran akhirnya ada di hati kita. Kami sama, ya. Kami sama, di rumah juga begitu akibat kelas online ini. Masya Allah, apalagi kan kami ada juga ini, ODOJ. ODOJ itu target kita kan wadus. Tapi cara membacanya 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah duhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah maghrib, 2 lembar setelah isya. 2 lembar, maka sama aja dengan 10 lembar. Boleh ikut nanti. Nggak usah kemana-mana, cukup kita buka Zoom seperti ini. Nah, otomatis di rumah kita mendengung Al-Quran. Ya, walaupun cuma sekedar menyimak dan sebagainya. Alhamdulillah di sini ada Bu Mega, ada Bu Suci, Ustazah Suci, Ustazah Mega, Ustazah siapa lagi, Ustazah Sri, yang juga ikut menjadi pembaca di ODOJ. Nah, alhamdulillah. Maksud kita ODOJ itu, ya, dengan adanya alat HP ini, besarkan saja volumenya agar keluarga kita ikut terbawa untuk, ya, ikut ODOJ. Demikian. Jadi tujuan kita besar, ya, selain menyebarkan Al-Quran lewat online, juga bagaimana kum anfusikum wa alikum nar. Ayo kita selamatkan keluarga kita. Oke, saya kira begitu. Saya ucapkan selamat, ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga menjadi keberkahan khususnya buat Umi Emma dan para guru-guru semuanya, dan juga alhamdulillah selamat bergabung di CTO, ya. Bersiap-siaplah menjadi guru berikutnya.
Nggih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ganti HP lagi. Oh iya, iya. Barusan HP-nya Pak Ustaz. Demikian saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suci dan terima kasih semua guru-guru. Semoga berkah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, jazakallahu khairan Ustadz Dedi atas sambutan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan, penyampaian tata tertib dan perkenalan guru kelas kupas tuntas huruf hijaiyah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah CTO Kelas Tasin Online, Ustazah Trias Dewi Yunisti SEME. Kepada Ustazah Trias kami persilahkan. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman serta dapat berkumpul di dalam majelis online ini. Insya Allah juga telah hadir bersama kita ya Ustadz Dedi, pembina Lasnas Nasional Laksis Malang, juga Ustadz Munawir, beliau adalah Direktur Insan Quran Indonesia, dan tak lupa gurunda kami semua yaitu Ustazah Emma, beliau adalah pembina kami di CTO dan juga Kepala Yayasan di Rosatul Nur At-Tanzil Kota Serang dan Ketua KPA Tilawati Nur At-Tanzil Kota Serang. Alhamdulillah, tak lupa juga kami sampaikan puji syukur karena telah hadir juga seluruh guru dan santri CTO semuanya. Barakallah. Perkenalkan saya selaku kepala sekolah dari CTO yaitu kelas tahsin online atau yang biasa kita singkat CTO ya. Alhamdulillah bahwa hari ini adalah hari pembukaan kelas kupas tuntas huruf hijaiyah angkatan yang kedua. Ya, KTH 2 ya kita singkat. KTH gitu ya. Jadi KTH 2 yaitu kelas yang diperuntukkan untuk para pemula atau bagi kita yang ingin mempelajari Al-Quran mulai dari awal. Itu mulai dari huruf per huruf yang kita akan pelajari nanti. Karena ini adalah modal dasar ya untuk kita belajar membaca Al-Quran sehingga bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Insya Allah seperti itu ya target kami. Dan tentunya saat ini pada angkatan kedua telah mendaftar itu sebanyak 165 santri ya, Masya Allah. Ya, ini sebetulnya juga masih ada yang ingin mendaftar, namun karena keterbatasan kuota, maka kami sarankan insya Allah akan untuk mengikuti kelas selanjutnya. Jadi yang untuk saat ini sudah kami close ya dengan 165 peserta, ya insya Allah untuk peserta ikhwan akan terbagi dalam satu kelas. Dalam satu kelas, kenapa hanya satu kelas? Ya, karena saat ini tim guru yang mampu mendampingi yaitu untuk kelas ikhwan kami baru ada satu ya, baru ada satu dan tentunya berharap dari kelas ini akan muncul nanti guru-guru yang lain ya, terutama yang ikhwan. Nah, kemudian untuk kelas santri akhwat yang sudah ada sebanyak 134 santri saat ini sudah kami bagi menjadi 4 kelas ya, 4 kelas tapi ternyata setelah kami pertimbangkan, insya Allah ke depan ini akan dipecah lagi menjadi 5 kelas ya, supaya kelas menjadi lebih efektif sehingga dalam satu kelas tidak terlalu banyak ya. Ketika nanti praktek baca simak, kami tidak terburu-buru ya, karena harus ada mungkin koreksi dan lain sebagainya.
Jadi nanti santri akhwat yang sudah ada ini saat ini 4 kelas, insya Allah akan kami pecah lagi menjadi 5 kelas. Nanti akan kami infokan di grup-grup kelas selanjutnya. Dan perlu diketahui ya bahwa range usia yang saat ini santri sudah terdaftar itu antara usia 18 tahun sampai dengan 66 tahun. Nah, jadi ini sangat variatif. Setiap kelas akan ada berbagai range usia. Maksudnya adalah supaya kita bisa saling memotivasi ya. Yang muda dapat mencontoh yang sudah lebih senior, yang senior juga dapat memberikan contoh serta menjadi motivasi untuk yang muda ya, bahwa belajar Al-Qur'an itu tidak mengenal usia. Belajar Al-Qur'an itu sampai kita habis usia lah kira-kira begitu ya. Nah, profesinya juga sangat beragam ya. Mulai dari mahasiswi ya, mahasiswa, kemudian ada guru, juga pegawai negeri ya atau BUMN juga ada, dokter, wirausaha dan sampai juga profesi ibu rumah tangga ya. Ini sangat beragam. Insya Allah kita akan saling memotivasi ya untuk bisa istiqomah, belajar dan mengajar. Nah, karena kita menggunakan fasilitas online ya yang Allah berikan. Nah, ini adalah hikmah dari pandemi COVID kemarin ya, akhirnya kita dapat memahami ya, jadi terbiasa belajar secara online seperti itu. Sehingga santri kami juga sangat beragam ya, dari mulai Papua, ada dari Ambon, Surabaya, Malang dan sekitarnya ya. Kemudian Makassar, Bima ya, Ternate, yang dari Jawa Tengah juga ada ya, dari Demak saat ini. Kemudian dari Jawa Barat ada Bandung, Bogor ya, Garut, Sukabumi, Bekasi ya, Jakarta dan Banten ya, Tangerang, Serang. Kemudian di Sumatera ada Pekanbaru, ya, Pasaman Barat sampai Labuhan Batu, Sumatera Utara. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya, kira-kira begitu. Dari Papua sampai Sumatera Utara. Dan insya Allah kami berharap nantinya juga akan dapat mendapatkan santri yang dari luar negeri barangkali ya, orang warga Indonesia yang mungkin bekerja atau belajar di luar negeri, atau bahkan mungkin jika memang insya Allah nanti ada guru-guru yang sudah siap ya, punya kemampuan berbahasa asing, kita juga bisa menerima santri warga negara asing ya, insya Allah. Dan jangan lupa pembelajaran akan dilakukan pada setiap Sabtu dan Ahad ba'da subuh ya, yaitu insya Allah pukul 5:50 sudah dimulai dengan menggunakan Google Meet. Nah, untuk pertemuan pertama besok, insya Allah jika tidak ada kendala dengan Zoom, ya kami berharap melakukan kelas besar bersama untuk pengantar tahsinnya masih melalui Zoom ya. Semoga nanti Zoom-nya dapat kita perbaiki lagi sehingga dapat menerima lebih dari 100 santri ya, seperti itu. Nah, jangan lupa santri untuk dapat memenuhi absen minimal 70% kehadiran. Ya. Nah, kenapa? Yaitu agar kami dapat memberikan sertifikatnya. Karena ini kelas KTH ini adalah kelas penjaringan ya. Kami ingin melihat komitmen santri ya, minimal hadir 70% pertemuan, maka akan kami berikan sertifikat. Sertifikat ini gunanya adalah sebagai syarat untuk mengikuti kelas lanjutan di CTO, ya, kelas reguler CTO yang nantinya akan belajar lebih jauh tentang tajwid ya, mulai dari makharijul huruf, ahkamul huruf sampai dengan sifatul huruf. Nah, jadi mohon kehadirannya ya, komitmennya betul-betul dipertahankan minimal sampai dengan 70%. Ya. Dan tentunya kami berharap dari kelas-kelas CTO ini akan muncul calon-calon guru ya yang dapat bergabung dengan kami di CTO untuk bersama-sama kita berkembang ya mengajarkan Al-Qur'an, karena ternyata kebutuhan dan antusiasme masyarakat ini sangat tinggi ya. Bukti hanya dalam waktu beberapa hari saja sudah sampai 165 peserta ya. Dan saat ini pun kami sudah menolak peserta yang baru akan mendaftar ya karena keterbatasan kami. Nah, kira-kira seperti itu ya tata tertibnya. Dan jangan lupa usahakan untuk on cam ya, terutama saat
baca simak ya, karena ketika praktek baca simak kami atau para guru akan melihat ya apakah bacaannya sudah betul atau masih harus ada yang dikoreksi. Jadi usahakan ketika baca simak kameranya terbuka ya, supaya kami selain dapat mengenal juga tentunya untuk mengoreksi bacaan. Nah, ya. Selanjutnya untuk tata tertib juga dapat kami sampaikan ya bahwa ketidakhadiran jika tidak berkabar atau hadir ya di dalam kelas tapi ketika baca simak tidak merespon maka kami anggap tidak hadir ya. Seperti itu. Jadi jika ada halangan Bapak Ibu mohon menyampaikan izin ya di grup kelas dan usahakan untuk tetap ikut menyimak supaya kehadirannya tetap dihitung masuk ya sehingga bisa memenuhi 70% tadi. Nah, seperti itu. Dan untuk pertemuan KTH ini kira-kira akan ada 14 kali pertemuan ya, membahas 2 huruf di setiap pertemuannya. Dan insya Allah biasanya di akhir pertemuan kita akan bedah Quran surat Al-Fatihah. Nah, seperti itu ya. Itu ada bonus lah kira-kira begitu ya, insya Allah. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim guru ya dari CTO yang nantinya akan membersamai kita di dalam pembelajaran ya. Gambo nih. Ya, yang pertama yaitu Wakil Kepala Sekolah CTO, ya Umi Tinto, silakan beliau dari Kota Malang. Silakan Umi Tinto. Bu Trias. Assalamualaikum. CTO kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, Masya Allah. Dan selanjutnya, Sekretaris tim CTO, yaitu Umi Suci, beliau domisili dari Kota Serang. Silakan Umi Suci. Syukran Ustazah Trias. Assalamualaikum. CTO kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Masya Allah. Selanjutnya yaitu bendahara dan juga koordinator wali kelas, yaitu Umi Sri, beliau juga dari Kota Serang. Silakan Umi Sri. Ya baik, terima kasih Ustazah Trias. Assalamualaikum. CTO kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Masya Allah. Selanjutnya yaitu koordinator wali kelas Umi Mega juga dari Kota Serang. Silakan Umi Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CTO kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Nah, para guru yang juga tim manajemen dari CTO. Selanjutnya saya perkenalkan tim guru pemateri ya, dari beberapa kota juga. Dari Kota Serang ada Umi Nufi. Ya, silakan Umi Nufi. Ya, bukan speakernya Umi Nufi. Ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CTO kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Selanjutnya ada Umi Ayu, ya masih dari Kota Serang. Silakan Umi Ayu. Assalamualaikum, kelas tahsin online, CTO kelas tahsin online, belajar kapanpun, dimanapun. Belajar Al-Quran mudah, dimanapun. Iya, belajar Al-Quran ya. Ya, selanjutnya masih dari Kota Serang ada Umi Nurlaila. Silakan Umi Nurlaila. Ya. Umi Nurlaila, bentar ya sepertinya ya. Ya, selanjutnya saya perkenalkan dari Kota Gresik. Nah, dari Kota Gresik juga ada ya tim guru. Yang pertama yaitu ada Umi Eni. Umi Eni, silakan. Assalamualaikum. CTO kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, Masya Allah. Selanjutnya dari Gresik masih ada yaitu Umi Dewi. Ya, Umi Dewi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas tahsin online belajar Al-Quran mudah kapanpun dimanapun. Ya, selanjutnya Umi Zun, ya masih dari Gresik. Silakan Umi Zun. Assalamualaikum. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, Masya Allah. Masih guru pemateri ya dari Kota Malang. Ada Ukhti Aida. Silakan Ukhti Aida. Tidak ada Umi, terlempar seperti. Oh iya. Ya, selanjutnya Ukhti Nida. Silakan Ukhti Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CTO kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, Masya Allah. Oh, afwan ya, Ukhti Aida ini dari Bali ya, sebetulnya dari Bali ya, di Jemberan. Ya, selanjutnya saya perkenalkan tim guru pendamping. Ya, ini Masya Allah ya, dari Kota Serang semua ini ya. Ada yang pertama, Nenek Cahyati. Silakan Nenek Cahyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Iya, Masya Allah. Ya. Nenek. Kemudian selanjutnya, yaitu Umi Adil. Silakan Umi Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, selanjutnya ada Umi Siti Ulfah. Silakan Umi Siti Ulfah. Assalamualaikum. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, Insya Allah. Dan juga ada Umi Solehah. Silakan Umi Solehah. Assalamualaikum. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Selanjutnya saya perkenalkan ada Umi Villa. Umi Villa silahkan. Buka dulu speakernya Assalamualaikum. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, Masya Allah. Dan juga ada Umi Leli. Silakan Umi Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya. Kemudian juga ada Ukhti Silmi. Silakan Ukhti Silmi. Assalamualaikum. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, Masya Allah. Ya, dan selanjutnya, nah ini adalah satu-satunya ya, the one and only tim dari CTO yang laki-laki, ya hanya satu saat ini, yaitu Ustadz Zaki. Silahkan Ustadz Zaki. Assalamualaikum. CTO, kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, Ustadz Zaki ini adalah satu-satunya ya pria lah begitu ya yang bertahan di situ ya bersama dengan kami para emak-emak seperti itu. Dan tentunya kami berharap semoga dari kelas KTH 2 ini akan muncul ya guru-guru yang nanti akan menemani Ustadz Zaki di CTO ya untuk bersama-sama mengembangkan kelas seperti itu ya. Insya Allah. Ya, demikian perkenalan kami. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Semoga kelas-kelas selanjutnya insya Allah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bisa istiqomah untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran sama-sama. Amin ya Rabbal. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustazah Trias dan para guru CTO. Semoga Allah meridhoi dan memberi kemudahan kepada kita semua dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin. Acara selanjutnya akan kita saksikan sebuah tayangan video yang semoga dapat menjadi motivasi dan istiqomah dalam belajar Al-Quran bagi kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nur Farida, usia 44 tahun, asal dari Kota Serang. Kesan dan pesan saya mengikuti CTO ini adalah bahwa kita itu bisa belajar dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita, gitu ya. Kondisi sudah jauh berubah dari 20 tahun yang lalu. Ketika kita ingin menuntut ilmu, belajar, kita harus mendatangi tempat itu benar-benar dengan perjuangan yang luar biasa, ya ibu-ibu ya. Sekarang banyak dimudahkan dalam kondisi begitu sulitnya, ibaratnya sambil merawat orang tua dan merawat anak yang sakit pun, di rumah sakit pun kita tetap bisa belajar. Harapan saya, ibu-ibu semuanya yang diberikan kelonggaran waktu dan kesempatan, tetap semangatlah untuk menuntut ilmu dimanapun ibu-ibu berada. Ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia seolah-olah di jalan Allah sampai dia kembalinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenek Cahyati, usia 79 tahun, tempat tinggal di Kota Serang, Banten. Kesan nenek selama belajar tahsin di CTO ini, alhamdulillah sangat menyenangkan. Metodenya sangat jelas dan mudah difahami untuk nenek yang usianya sudah tua ini, tetapi tetap bisa mengikuti karena belajar di CTO lebih detail, lengkap dan mendalam. Guru-gurunya juga semua sabar. Alhamdulillah, nenek senang dan semangat. Banyak sekali ilmu yang didapatkan. Nenek jadi paham selama ini bacaan Quran banyak kesalahan. Jadi ayo semua segeralah belajar tahsin di CTO supaya bacaan Quran kita indah, benar dan bersama. Insyaallah. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
CTO kelas vaksin online. Belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. CTO kelas vaksin online. Belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. CTO kelas tahsin online. Belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Yumi, Yumi. Masya Allah, tabarakallah. Telah kita saksikan testimoni dan kesungguhan dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran dari perwakilan santri dan para guru CTO. Bahwa dengan niat yang kuat mencari ridho Allah, tidak ada batas usia dalam belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran bukan hanya untuk anak-anak, tetapi kaum muda maupun lanjut usia, semua harus tetap semangat dan istiqomah dalam belajar Al-Quran. Tidak ada halangan untuk tidak bisa belajar Al-Quran karena kesibukan, waktu yang tidak cukup, atau karena alasan apapun, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Membacanya mendapatkan limpahan pahala dan syafaatnya menolong kita saat berada di dunia, di alam kubur, di hari kebangkitan, maupun di saat yaumil hisab nanti. Tidak ada alasan lagi terpisah ruang dan waktu. Mari kita kupas tuntas huruf hijaiyah bersama CTO kelas tahsin online, belajar Al-Quran mudah, kapanpun, dimanapun. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semua. Amin. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, agar apa yang kita harapkan dan kita ikhtiarkan diridhoi Allah dan dapat berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Munawirur Rahman, pimpinan Pondok Pesantren Insan Qur'ani Indonesia Pamekasan Madura dan pengawas syariah Laksis Peduli. Kepada Ustadz Munawir kami persilakan. Terima kasih Ustazah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Dedi Wahyudi, selaku founder Laksis Peduli, kemudian juga yang kita hormati kepala sekolah Ustadzah Trias dan juga wakil kepala sekolah CTO Ustadzah Tinto, kemudian juga yang kita cintai Ustadzah Emma, Bumi Emma, dan juga Ustadz yang lain, ada Ustadzah Suci, Ustadzah Mega, Ustadzah Sri, dan juga Ustadzah pendamping di kelas CTO online ini di program KTH 2. Semoga Allah jadikan kita ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, terutama saya sangat bersyukur sekali
Allah pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, para pecinta Al-Quran, calon-calon penghuni surga insya Allah. Saya bersyukur sekali ada di dalam circle ini, ada di dalam lingkungan orang-orang yang mencintai Al-Quran, terus belajar Al-Quran, pandang usia, terutama saya Masya Allah bangga sekali dengan Nenek Cahyati. Salam dari Madura, Nek. Tuh, Nenek Cahyati, Masya Allah. Usianya Terima kasih. 29 ya. Ya, Tapi sekarang 80. semangatnya masih 29 kayaknya. Terima kasih Ustadz. Nah, itulah yang perlu kita contoh, perlu kita tiru. Kenapa kita harus terus belajar Al-Quran? Karena kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang biasa-biasa, apalagi hamba Allah yang kaleng-kaleng. Kita ingin menjadi hamba Allah terbaik, yaitu dengan cara belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita harapkan selama hidup kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Bahkan ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam posisi menjadi hamba Allah terbaik. Saya jadi teringat salah seorang yang belajar tahsin ke saya. Beliau itu pensiunan kepala apa gitu di Pamekasan. Dulu beliau mengerjakan proyek-proyek besar, jadi masa mudanya itu tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran. Ketika pensiun, beliau sudah mulai sadar bahwa penting sekali untuk belajar Al-Quran, penting sekali untuk mendekat kepada Allah dengan cara mempelajari kalamnya. Sehingga beliau waktu itu mengundang saya tiap pekan untuk mengajarkan Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar huruf hijaiyah. Beberapa kali pertemuan, qadarullah beliau wafat. Dan akhir hayat seperti itu yang kita rindukan, yaitu di ujung usia kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan talafut Allahumma sholli ala Muhammad, juga kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang insya Allah ini akan memotivasi kita. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaika wa tahjuruhu syayatin wa yaksuru khairuhu ayyuqra'a fihi al-Qur'an. Sungguhnya rumah itu akan terasa luas dirasakan oleh penghuni rumahnya, akan terasa lapang, akan terasa luas. Kemudian juga akan didatangi oleh para malaikat. Kemudian watahjuruhu syayatin, setan-setan akan pergi dari rumah itu. Kemudian wayaksuru khairuhu, dan rumah itu akan banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan jika dibacakan di dalam rumah itu Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita, maka kita akan dapat banyak keutamaan. Di antaranya adalah rumah kita terasa enak ditempati, terasa luas, terasa lapang. Ada kadang-kadang orang rumahnya besar, ada sebuah keluarga dia punya rumah besar, rumahnya 10 kali 20, ada kolam renangnya, lantai 2, di parkirannya berjajar ada 4 mobil dan lain sebagainya. Tapi orangnya nggak kerasan di rumah. Dia
sumpek kalau ada di rumah, dia pengennya keluar terus. Tidak ada kebahagiaan di rumah itu. Nah, itulah rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Seperti lanjutan hadis ini, wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi wa tahjuruhul malaika wa tahduruhu syayatin wa yakillu khairuhu alla yuqra'a fihil Qur'an. Dan sungguhnya rumah akan terasa sempit dirasakan oleh penghuninya, dan juga para malaikat keluar dari rumah itu, malaikat pergi dari rumah itu, setan-setan pada masuk ke rumah itu, kemudian rumah itu mendapatkan sedikit kebaikan yang mereka dapatkan di rumah itu jika tidak dibacakan Al-Quran. Maka mari undang para malaikat ke rumah kita. Buat rumah kita senyaman mungkin, terasa luas. Kemudian juga usir setan-setan dari rumah kita dan datangkan banyak kebaikan ke dalam rumah kita. Dengan cara apa? Dengan cara rutin kita tilawah Al-Quran, membacakan Al-Quran di rumah kita, dan rasakan keberkahannya. Kenapa kita bisa merasakan keberkahan, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran? Karena Allah sudah menegaskan dalam surah Al-An'am 155, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan mubarakun, dengan penuh berkah. Ini loh kitab yang menjadi sumber keberkahan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendoakan keberkahan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Barakallah fik ya, semoga berkah ya, dan lain sebagainya. Barakallah fikum. Kenapa? Karena kita ingin adanya keberkahan dalam hidup kita. Kita ingin adanya keberkahan dalam rumah tangga kita. Kita ingin adanya keberkahan dalam keluarga kita. Maka ketika kita ingin keberkahan-keberkahan itu, mendekatlah kepada Al-Quran selaku sumber keberkahan. Kalau kita ingin rumah tangga kita barokah, maka dekatkan, bacalah Al-Quran di rumah kita. Kita ingin keluarga kita barokah, dekatkan Al-Quran kepada keluarga kita. Kita ingin anak-anak kita barokah, ajarkan Al-Quran pada anak-anak kita. Maka di situ kita bisa mendownload keberkahan dari Al-Quran. Ada seorang syekh yang mengatakan, coba kalian baca dalam satu hari 1 halaman dari Al-Quran, rasakan keberkahannya. Besoknya coba baca setengah juz dari Al-Quran dan rasakan perbedaan keberkahannya. Besoknya lagi baca 1 juz dari Al-Quran dan rasakan perbedaan keberkahannya. Jadi semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, semakin besar juga keberkahan, semakin banyak juga keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Rasakan perbedaan keberkahan yang kita dapatkan ketika kita baca 1 halaman Al-Quran, kemudian besoknya 1 lembar, besoknya 3 lembar, besoknya setengah juz. Rasakan perbedaan keberkahannya. Kemudian juga selain itu, Bapak Ibu, tentunya kita pernah menikmati keindahan malam, melihat langit, melihat bintang-bintang di langit, begitu indah mereka mengeluarkan cahayanya, bersinar di malam hari. Ada yang sinarnya terang, ada bintang-bintang yang sinarnya agak redup, ada yang tidak kelihatan juga. Seperti itu, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran terlihat oleh para penduduk langit, terlihat oleh para malaikat. Di bumi, rumah-rumah yang sering dibacakan Al-Quran, rumah-rumah itu akan menjadi terang, bersinar terang. Sehingga para malaikat itu terkesima, terkagum-kagum, bangga, senang melihat rumah-rumah kita itu bersinar.
semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di rumah-rumah kita, maka semakin terang cahaya rumah kita, semakin bersinar rumah-rumah kita. Maka ayo kita buat bintang-bintang di rumah kita. Kita jadikan rumah kita bersinar dan malaikat senang melihat rumah-rumah kita, melihat sinar-sinar yang keluar dari rumah kita. Kemudian Bapak Ibu para peserta CTO kelas tahsin online rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan-setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini pesan kuat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai rumah kita tuh seperti kuburan. Kuburan seperti apa kuburan? Enggak ada bacaan Al-Quran, enggak ada sholat-sholat sunnah di situ. Kemudian setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, qadarullah, saya praktisi ruqyah Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang kena gangguan setan, gangguan jin, gangguan sihir, kalau mereka sudah parah kena gangguan sihirnya, kena gangguan jinnya, saya rekomendasikan untuk baca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya. Bacakan Al-Quran di dalam rumahnya, bacakan surah Al-Baqarah di dalam rumahnya. Maka sihir-sihir itu dengan izin Allah tidak bisa mengakses ke rumah itu. Setan-setan itu lari dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Sudah jam berapa nih? Ada yang beraktivitas kayaknya ya. Sudah hampir jam 7. Khawatir masih ada yang beraktivitas. Insya Allah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita, keluarga kita, anak turunan kita menjadi ahlul Quran. Semuanya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmu wa hatta bihi qalamu wa kitabuk. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'alna mimman yuhallilu halalahu wa yuharrimu haramah wa yu'minu bi mutasyabihihi wa ya'malu bi muhkamih wa yatluhu haqqa tilawatihi ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima li qulubina diya'a wa li absarina jala'a wa li dhunubina mumahhisa wa li asqamina dawa'a wa 'anil nari mufallisa. Allahumma qulna bil Qur'anil 'azim minan nari ilal jannah wa minal faqri ilal ghina wa minad dhalalati ilal hidayah. Allahumma ja'alna Allahumma arhamna bil Qur'an wa adkhilna jannata bil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa mala'ha binurika alladhi la yakhfu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik
وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Amin. ربنا هب لنا Amin. من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya Allah. Saudara, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Wadanallahu wa ikum ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan Ustadz Munawir atas tausiah yang disampaikan. Semoga Allah merahmati dan mengabulkan doa kita semua. Amin. Baik hadirin rahimakumullah, rangkaian acara pembukaan KTH 2 Angkatan 2 telah kita lalui. Kami mohon doa restu dari para santri semua. Semoga Allah meridhoi apa yang menjadi visi misi CTO Kelas Tahsin Online dapat terwujud, yakni mampu mencetak minimal 1 orang dalam keluarga, mampu membaca Al-Quran 30 juz dengan tartil, dan memahami ilmu tajwid. Semua ini dapat terwujud dengan dukungan dari para santri semua, dengan selalu semangat dan istiqomah dalam belajar Al-Quran, dan kelak pula akan mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Semoga kita semua dapat istiqomah dalam belajar Al-Quran dan sabar dalam melewati segala ujiannya. Bersama CTO Kelas Tahsin Online, belajar Al-Quran mudah kapanpun, dimanapun. Akhir kata, kami menghaturkan mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf dan kekurangan selama acara ini berlangsung, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran seluruh santri dan sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami. Sebelum kita tutup acara hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astagfirullah, astagfirullah, Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik hadirin, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini akan diadakan sesi foto bersama. Emangnya udah nih. Yang akan dipandu oleh Uktinida. Kami mohon untuk sambil tangannya tagline CTO ya, seperti ini. Silakan Uktinida. Ya, Baik Bapak Ibu, bisa dibantu on cam semuanya. Tangannya jangan lupa. Jauh ini 4 sesi ya Nanti ditunggu sebentar beberapa detik ya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah Jazakillahu khairan. Caranya hati-hati gimana sih? Baiklah, demikianlah acara hari ini. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum wa afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ustadz-ustadz, ustazah-ustazah, semua santri-santri yang dirahmati Allah. Izin keluar nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Gustina, izin keluar. Silakan Ibu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Izin warahmatullahi keluar. Izin wabarakatuh. Mohon keluar. izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon guru-guru Siti dan keluar dulu. Terima kasih Ustadz Uzaidah. Izin keluar. Assalamualaikum. Ketemu di kelas. Guru-guru tetap standby. Assalamualaikum, izin keluar Ustadz, Ustazah. Ya, Waalaikumsalam.